Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanti dengan NIM 607001210001. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan atau saya akan menjadi pemateri pertama dari kelompok 3. Adapun judul dari materi kami yaitu Internet Era Digital Revolusi Industri 3.0. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu internet. Jadi, internet berasal dari bahasa Latin yang artinya inter atau antara. Jadi, internet merupakan hubungan antar berbagai jenis komputer dari jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya, di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi atau telepon dan satelit yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi. Internet pun berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyediaan informasi, dan fasilitas untuk promosi. Internet dapat menghubungkan kita dengan berbagai pihak di berbagai lokasi di seluruh dunia. Berikutnya saya akan menjelaskan apa itu era digital. Jadi, era digital merupakan suatu masa di mana sebagian besar masyarakat pada era tersebut menggunakan sistem digital dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi digital merupakan perkembangan di mana mulai hadirnya komputer, internet, ponsel atau telepon seluler, dan juga jaringan sosial. Era digital telah membawa berbagai perubahan yang baik sebagai dampak positif yang digunakan sebaik-baiknya. Namun dalam waktu yang bersamaan, era digital juga membawa banyak dampak negatif, sehingga menjadi tantangan baru dalam kehidupan manusia di era digital ini. Jadi itulah tadi materi yang saya sempat bawakan. Sekian dari saya persilakan untuk pemateri selanjutnya. Dampak positif era digital. Yang pertama, informasi yang dibutuhkan dapat lebih cepat dan lebih mudah dalam mengaksesnya. Yang kedua, tumbuhnya inovasi dalam berbagai bidang yang berorientasi pada teknologi digital yang memudahkan proses dalam pekerjaan kita. Yang ketiga, munculnya media massa berbasis digital, khususnya media elektronik sebagai sumber pengetahuan dan informasi masyarakat. Yang keempat, meningkatnya kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kelima, munculnya berbagai sumber belajar seperti perpustakaan online, media pembelajaran online, diskusi online yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Yang keenam, munculnya bisnis seperti toko online. Adapun dampak negatif era digital, yang pertama, ancaman pelanggaran hak kekayaan intelektual atau HKI karena akses data yang mudah dan menyebabkan orang plagiatis akan melakukan kecurangan. Yang kedua, ancaman terjadinya pikiran pintas di mana anak-anak seperti terlatih untuk berpikir pendek dan kurang konsentrasi. Yang ketiga, ancaman penyalahgunaan pengetahuan untuk melakukan tindak pidana seperti menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang keempat, tidak mengefektifkan teknologi informasi sebagai media atau sarana belajar. Kenalkan, saya Diwira Pratama sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu Internet Era Digital Revolusi Industri 3.0. Yang pertama, revolusi industri 3.0 terjadi pada sekitar tahun 1970-an melalui penggunaan komputerisasi. Kemudian yang kedua yaitu perubahan besar-besar pada revolusi industri 3.0 adalah pada penggantian manusia sebagai tenaga kerja atau sebagai produksi. Pada era ini tenaga manusia banyak digantikan oleh mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis. Kemudian yang ketiga, zaman ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang membantu mempercepat komunikasi, perhitungan, dan penyebaran informasi. Ketersediaan teknologi secara luas seperti komputer, telekomunikasi, robot, dan bioteknik juga telah mempengaruhi karakteristik sosial masyarakat.
Kemudian yang selanjutnya itu kemajuan di era revolusi 3.0. Pada era revolusi industri 3.0 memiliki berbagai kemajuan, antara lain adanya perubahan pada saat ini perekaman musik sudah menggunakan compact disc atau CD yang sebelumnya direkam menggunakan pita kaset. Kemudian lainnya ialah pada audio visual untuk meningkatkan tayangan menikmati tayangan film sebelumnya menggunakan video player. Pada saat ini sudah menggunakan DVD player. Hal ini menunjukkan bahwa pada era revolusi industri 3.0 telah terjadi perubahan besar yaitu dari data analog menjadi data digital. Era ini disebut juga dengan era digital atau revolusi digital. Sekian dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aras. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi Pendidikan 3.0. Era digital di mana peserta didik mulai menggunakan komputer untuk belajar. Teknologi seperti learning management system digunakan untuk membantu peserta didik dalam belajar secara virtual. Tidak ada batas yang jelas antara ruang dan waktu. Peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau. Proses pembelajaran terdiri dari memutuskan apa yang harus dipelajari dan juga memelihara jejaring untuk memfasilitasi pembelajaran berkelanjutan. Menentukan apa yang mereka pelajari dan mengembangkan sendiri tujuan pembelajarannya berdasarkan hasil pembelajaran yang mereka inginkan. Menggunakan teknologi, pembelajaran yang diinginkan dapat sesuai untuk mempelajarinya. Kesimpulan, perubahan besar-besaran pada revolusi industri 3.0 adalah sebagai tenaga produksi. Pada era ini, tenaga manusia banyak digantikan oleh mesin yang bergerak dan dapat berpikir secara otomatis. Revolusi industri 3.0 merupakan awal perkembangan teknologi informasi. Zaman ini ditandai dengan kemajuan teknologi yang membantu mempercepat komunikasi, perhitungan, dan penyebaran informasi. Di masa revolusi industri 3.0 berpengaruh juga terhadap pendidikan, di mana peserta didik mulai menggunakan komputer untuk belajar. Teknologi seperti learning management system digunakan untuk membantu peserta didik dalam belajar secara virtual. Tidak ada batas yang jelas antara ruang dan waktu. Peserta didik dapat belajar di mana saja dan kapan saja yang mereka mau. Baik, sekian itulah materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.